Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Ayu Antika. Saya mahasiswa S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga tahun 2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah dan elektromagnetik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai persamaan Maxwell dan juga aplikasi dari persamaan-persamaan yang telah saya dapatkan selama mengikuti kelas medan elektro. Oke, yang pertama di sini tentang persamaan Maxwell. Nah, hukum-hukum tentang elektrostatik, magnetostatik, dan elektrodinamika ditemukan pada awal abad ke-19. Beberapa dari hukum-hukum itu seperti hukum Faraday, hukum Ampere, hukum Gauss, dan juga konsep mengenai displacement current secara sistematik telah disusun oleh James Maxwell menjadi apa yang dikenal sekarang sebagai persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell ini ada karena dilakukan sintesis dari hasil-hasil penelitian dan eksperimen sebelumnya. Persamaan Maxwell ini juga ada karena ditemukan dari fenomena-fenomena listrik magnet. Jadi persamaan Maxwell ini merupakan generalisasi dari hukum-hukum yang terkait. Nah, Maxwell mengemukakan 4 buah persamaan yang mengatur hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian khususnya pada gelombang elektromagnetik. Dari keempat persamaan tersebut, hanya ada satu persamaan yang merupakan temuannya, yaitu koreksi Maxwell dari persamaan hukum Ampere. Nah, kemudian dalam bentuk integral dan bentuk diferensial, persamaan Maxwell dapat dituliskan sebagai gambar di bawah. Ada 4, yaitu hukum Faraday, hukum Ampere, dan juga arus pergeseran Maxwell, hukum Gauss, serta hukum Gauss yang membahas tentang medan magnet yang bersifat dipol. Kemudian untuk keterangan-keterangan di dalam rumusnya ini sendiri, E itu menggambarkan medan listrik, kemudian B menggambarkan flux atau induksi magnetik, kemudian H menggambarkan medan magnet, J menggambarkan rapat arus, dan juga D menggambarkan perpindahan listrik, kemudian untuk rho V menggambarkan rapat muat listrik, kemudian untuk tanda segitiga yang kebalik itu dibacanya operator Nabla. Nah, untuk persamaan satu atau hukum Faraday itu diturunkan dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnetik menyebabkan medan listrik dengan gaya gerak listrik berlawanan dengan variasi flux magnetik yang menyebabkannya. Jadi seperti yang udah dituliskan itu penjelasannya kayak gitu. Untuk persamaan yang kedua itu merupakan generalisasi dari teorema Ampere dalam memperhitungkan hukum kekekalan muatan. Nah, persamaan tersebut menyatakan bahwa medan magnet timbul akibat flux total arus listrik yang disebabkan oleh arus konduksi dan juga arus perpindahan. Rumusnya seperti yang telah tertulis di persamaan kedua itu. Kemudian untuk persamaan ketiga yang menyatakan hukum Gauss itu yaitu flux elektrik pada suatu ruang sebanding dengan muatan total yang ada dalam ruang tersebut. Sedangkan untuk persamaan yang terakhir atau persamaan yang keempat identik dengan persamaan kelima itu yang berlaku untuk medan magnet. Namun dalam hal ini tidak ada monopol magnetik. Oke, yang pertama di sini tentang hukum Faraday. Nah, persamaan Maxwell 1 merupakan hukum Faraday yang dituliskan E dikali dl sama dengan min D per dt dikali dengan B dikali ds. Kemudian kita bisa lihat gambar di sebelah kanan, yaitu ini dapat didefinisikan bahwasanya jika ada rapat flux listrik atau dalam kurung B yang berubah terhadap waktu dan menembus suatu bidang yang dikeliling oleh lintasan tertutup, maka akan menghasilkan medan listrik yang arahnya sesuai dengan arah lintasan tertutup tersebut. Nah, arah rapat flux magnetik dan juga arah medan listrik sesuai dengan aturan kaidah tangan yang kayak gini.
Persamaan tersebut juga dapat menjelaskan bahwa medan magnet yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan listrik. Kemudian bentuk diferensiasi dari hukum Faraday sendiri dituliskan sebagai nabla dikali dengan E sama dengan min delta B per delta T. Nantinya tanda negatif di persamaan itu mengindikasikan arah dari GGL untuk melawan perubahan yang menghasilkan GGL tersebut. Oke, selanjutnya yaitu hukum Ampere dan arus pergeseran Maxwell. Nah, medan magnet akibat distribusi arus akan memenuhi hukum Ampere berikut yang ada di sebelah kiri, yaitu H dikali dl sama dengan J dikali ds. Nah, lambang ds di sini sama artinya dengan lambang dA. Namun, hukum Ampere itu terkadang tidak dapat digunakan karena itu perlu generalisasi yang selalu berlaku. Nah, ini ada gambar kan di bawah. Coba kita pandang suatu sirkuit yang terdiri dari suatu kapasitor pelat sejajar yang kecil diberi arus konstan 1. Gambarnya yang ada di bawah sebelah kanan ini. Nah, ketika hukum Ampere diterapkan pada kontur C dan juga permukaan S1, maka akan didapatkan persamaan 2.1 yaitu H dikali dl sama dengan J dikali dengan NdA. Namun, ketika hukum Ampere nanti diterapkan pada kontur C dan permukaan S2, didapatkan persamaan 2.2 yaitu H dikali dl sama dengan J dikali NdA sama dengan 0. Nah, kedua persamaan yang sudah saya bacakan tersebut adalah kontradiktif. Karena itu keduanya salah. Nah, persamaan 2.1 dianggap benar karena dia tidak bergantung pada kapasitor. Sedangkan untuk persamaan 2.2 perlu dimodifikasi lagi karena kehadiran plat kapasitor. Jika permukaan S1 dan juga S2 membentuk suatu permukaan tertutup atau bisa kita sebut S saja, maka N di setiap titik dibuat keluar dari permukaan S sehingga nanti menghasilkan persamaan J dikali NdA sama dengan min 1, di mana tanda minus di persamaan yang atas ini, yang J sama dengan NdA sama dengan min 1 itu datang dari perubahan arah normal. Di sisi lain, integral permukaan dari persamaan 1 dan juga persamaan 2 sama dengan integral garis H di sekitar kurva C yang sama. Maka dengan pendekatan tersebut, didapatkan rumus 2.4 yang bawah itu, tanda minus tersebut timbul dari perubahan C dalam kasus permukaan S1. Sekarang kontradiksinya itu timbul dari bentuk arus I yang mengasumsikan mengalir ke dalam volume yang dilingkupi permukaan S menjadi 0. Nah, inilah ketidakkonsistenan dari hukum Ampere. Arus yang mengalir ke dalam volume kenyataannya tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan 0. Namun sama dengan laju perubahan muatan pada keping kapasitor atau menganut hukum kekebalan muatan. Ketidakkonsistenan ini dapat diselesaikan dalam formulasi hukum Ampere yang lain, yaitu nabla dikali H sama dengan J. Oke, seperti di slide sebelumnya yang aku bilang, ketidakkonsistenan itu tadi dapat diselesaikan dengan formulasi hukum Ampere yang lain, yaitu di persamaan 2.5, yaitu nabla dikali H sama dengan J. Namun, divergensi dari persamaan 2.5, divergensi dari kelus sembarang vektor itu sama dengan 0, sehingga ditemukanlah persamaan 2.6 ini, yaitu nabla dikali vektor nabla dikali H sama dengan 0. Di sisi lain, hukum kekekalan muatan atau kontinuitas arus listrik itu ada di persamaan 2.7, yaitu V dikali J plus del plus do P per do T sama dengan 0. Sehingga ada ketidakkonsistenan lagi antara hukum Ampere dengan persamaan kontinuitas arus listrik. Sehingga sangatlah sulit untuk memodifikasi agar kedua persamaan tersebut konsisten. Nah, cara untuk memodifikasinya adalah dengan mengubah suku sebelah kanan dari hukum Ampere dengan suatu vektor yang divergensinya 0 dengan menggunakan hukum Gauss, yaitu nanti hasilnya adalah
nabla dikali dengan D mendapatkan rho V. Oke, dari persamaan yang nabla dikali D sama dengan rho V itu akan menghasilkan persamaan kontinuitas arus listrik yang menjadi nabla dikali J sama dengan do per do T dikali vektor nabla dikalikan D sama dengan 0. Di sini diasumsikan bahwa D adalah fungsi kontinu dari ruang dan waktu di mana turunannya dapat ditukar. Sehingga hukum Ampere hasil koleksi Maxwell dapat ditulis sebagai berikut. Nih, persamaan yang bawah 2.10 yaitu nabla dikali dengan H sama dengan C plus do per do T dikalikan dengan D, di mana vektor D adalah pergeseran arus. Jadi, dalam bentuk integral, hukum Ampere dan pergeseran Maxwell dapat dituliskan sebagai berikut. Yaitu H dikalikan dengan DL sama dengan J dikali DS plus D per DT dikali vektor D dikalikan dengan DS. Nah, selanjutnya adalah persamaan ketiga, yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss sendiri dituliskan sebagai persamaan di bawah ini, yaitu D dikalikan dengan DS sama dengan rho V dikalikan dengan dV sama dengan Hi. Nah, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan ini. Gambar di sebelah kanan ini dapat didefinisikan sebagai jumlah total rapat flux yang meninggalkan suatu permukaan yang tertutup sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu sendiri. Nah, persamaan ketiga itu juga menjelaskan fenomena bahwasanya suatu medan listrik atau Hi akan menjadi sumber timbulnya medan listrik atau rapat flux listrik. Jadi, flux elektrik pada suatu ruang sebanding dengan muatan total yang ada di dalam ruang tersebut. Kemudian di sini kita sampai ke persamaan yang keempat, yaitu hukum Gauss untuk medan magnet. Hukum Gauss untuk medan magnet sendiri dituliskan seperti persamaan di bawah, yaitu B dikalikan dengan DS sama dengan 0. Nah, bentuk lain dari persamaan di atas adalah nabla dikalikan B sama dengan 0. Nah, persamaan keempat Maxwell ini menjelaskan bahwa tidak ada yang dinamakan muatan magnetik sebagai sumber medan magnetik. Adapun muatan listrik hanyalah akan menghasilkan medan listrik. Kemudian medan magnetik juga hanya dihasilkan medan listrik yang berubah terhadap waktu seperti yang dijelaskan pada hukum Ampere. Nah, untuk penjelasan dari persamaan yang di bawah itu, yang merupakan bentuk matematik dari fenomena fisika bahwa tidak ada medan magnet satu kutub atau monopol magnetik, selalu ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sebelum adanya persamaan Maxwell, masing-masing persamaan tersebut yang udah aku sebutin ada 4 itu tadi, diberlakukan secara terpisah. Masing-masing digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat listrik atau magnet atau elektromagnet. Kemudian, misalkan hukum Gauss yang merupakan persamaan dari persamaan Maxwell digunakan untuk menjelaskan hubungan antara distribusi muatan dengan medan listrik yang ditimbulkannya. Ini diberlakukan pada medan elektrostatis dan tidak pernah dikaitkan dengan persamaan lain di dalam elektromagnetik. Tapi di dalam persamaan Maxwell, persamaan ini tidaklah berdiri sendiri, meskipun dapat diterapkan secara terpisah sebenarnya, melainkan bersama-sama dengan ketiga persamaan lainnya membentuk suatu sistem persamaan yang diberlakukan serentak pada gejala elektromagnetik. Dari persamaan Maxwell ini, dengan pertolongan rumus identitas vektor dapat dibuktikan bahwa gelombang elektromagnetik merambat di udara atau ruang hampa dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, dan hubungan antara vektor medan listrik, vektor magnetik, dan arah penjalarannya saling tegak lurus sesuai dengan aturan perkalian silang dua buah vektor. Nah, hasil penemuan inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya aplikasi bernilai komersil yang dapat dihasilkan dari penggunaan konsep persamaan Maxwell ini, terutama terkait dengan perambatan gelombang elektromagnetik. Mungkin itu penjelasan tentang persamaan Maxwell. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasinya.
Oke, di sini kita akan membahas tentang aplikasi teori dari industri elektromagnetik. Di dalam prinsip industri elektromagnetik terdapat beberapa rumus dan juga aturan-aturan yang berlaku, yaitu yang pertama misalnya adalah flux magnetik. Aturan ini merupakan hasil kali antara magnet satu dengan magnet yang lain sesuai dengan luas bidangnya. Rumusnya dituliskan sebagai berikut yang di bawah itu. Untuk keterangannya sendiri bisa dibaca di bawahnya. Kemudian untuk aplikasinya secara langsung, yang pertama di sini adalah dinamo. Nah, dalam dinamo terdapat magnet dan juga kumparan. Hal ini menyebabkan munculnya GGL pada kumparan. Nah, kumparan tersebut akan terus menghasilkan GGL induksi secara periodik. Perubahan energi yang terjadi yaitu dinamo dan generator mampu mengubah energi mekanik menjadi energi gerak rotasi, sehingga pembangkit energi listrik dapat digunakan oleh semua orang dan memberikan manfaat yang begitu besar. Untuk aplikasi yang kedua, yaitu adalah generator listrik. Nah, generator listrik ini sendiri merupakan alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sistem kerja generator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dengan cara memutarkan kumparan pada medan magnet untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Generator mempunyai dua jenis, yaitu generator AC atau arus bolak-balik dan juga generator DC atau arus searah. Kemudian untuk pengaplikasian yang terakhir, yaitu pada transformator. Nah, transformator ini adalah alat yang dapat mengubah tegangan AC melalui kumparan, dinamakan transformator atau trafo. Nah, trafo dapat memperbesar dan memperkecil tegangan AC menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Gaya gerak listrik yang muncul dari trafo disebabkan medan magnet yang berubah saat arus listrik AC dialirkan melalui kumparan primer, sehingga besi lunak yang ada di dalam trafo akan mengalirkan arus ke kumparan sekunder. Trafo mempunyai dua macam, yaitu trafo step up dan juga trafo step down. Untuk trafo step up sendiri digunakan untuk menaikkan tegangan dan jumlah lilitan pada kumparan sekundernya lebih banyak daripada lilitan pada kumparan primernya. Sedangkan untuk trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan AC yang jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih sedikit daripada kumparan primernya. Oke, mungkin itu untuk aplikasi dari induksi elektromagnetik ini sendiri. Baik, berikut tadi penjelasan mengenai persamaan Maxwell dan juga aplikasi dari industri elektromagnetik yang dapat saya jelaskan. Untuk teman-teman semuanya yang ingin berdiskusi bisa langsung di kolom komentar untuk menambah info saya pribadi dan juga untuk bahan diskusi bersama. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.